Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membaca kitab suci kita pada hari ini yang kita baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-36. Tetapi kita hanya membaca beberapa bagian ayat saja yang penting. Nanti Bapak Ibu bisa membaca selengkapnya. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Kemudian kita bisa lanjutkan ayat ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Kemudian yang terakhir kita akan membacanya pada ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berbahagialah setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sedikit melihat ke atas sebuah peristiwa di mana murid-murid dan orang-orang yang percaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa. Sehingga semua orang yang ada di Yerusalem, meskipun mereka dari berbagai-bagai bangsa, dan mereka bisa memahami, mereka bisa mengerti arti pesan yang disampaikan oleh para murid itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, isi pesan itu intinya adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, karya itu telah dikenapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini membuat semua orang menjadi tercengang-cengang, sangat termangu-mangu. Banyak orang yang hendak menemukan jawaban melalui peristiwa itu, yaitu dengan mereka berkata, apakah artinya ini? Nah, dari peristiwa ini yang membuat orang begitu kagum, membuat orang begitu harus mencurahkan pikiran dan berpikir begitu keras, apa maksud dari semuanya ini? Tetapi kita lihat saudara-saudara pada ayat yang ke-13, di situ tetapi ada orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang menerima secara positif peristiwa itu, tetapi di sisi lain ada juga orang yang menanggapi secara negatif. Orang-orang yang begitu besar bisa paham tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, tetapi ada orang-orang juga yang tidak mau paham tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, sehingga mereka membuat kesimpulannya sendiri bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya ini adalah sebuah kritik. Sebuah kritik ketika kita menerimanya dengan positif, maka itu juga akan sangat membangun. Yang namanya kritik ya perlu dijawab. Saudara-saudara, selama kita masih berada di dunia ini, kita tidak bisa menghindari kritikan-kritikan terhadap hidup kita, khususnya juga terhadap iman kita. Yang baik tetap dikritik,
apalagi yang tidak baik, pasti dapat kritikan. Kalau dulu kritikan secara manual, tetapi kalau kita memasuki era sekarang ini, bukan hanya manual. Begitu banyak orang bisa mengkritik. Dimanapun dan kapanpun orang bisa mengkritik melalui medsos atau media-media yang ada. Dan kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu, Tuhan Yesus tidak pernah lepas dari para pengkritik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kritikan tidak bisa kita hindari. Kritikan harus kita hadapi. Dan semua kritikan harus kita jawab dengan tepat dan benar. Nah, kita lihat saudara-saudara, jawaban-jawaban terhadap kritikan-kritikan itu. Dalam hal ini Petrus bersama dengan 10 rasul yang lain, mereka sedang menghadapi kritikan-kritikan itu dan bahkan siap memberi jawaban terhadap kritikan-kritikan itu. Yaitu ia berkata, "Hai orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Jadi Petrus hendak mengungkapkan sesuatu yang penting, sesuatu yang mau dinyatakan, sesuatu yang adalah benar adanya, yang hendak dinyatakan, sehingga Petrus begitu yakin, sehingga dia berkata, "Ketahuilah dan camkanlah." Hanya orang yang tahu dan mengerti yang bisa berkata seperti ini. Inilah sesungguhnya. Yang pertama, jawaban yang pertama, kalau kita baca dalam ayat 16 hingga ayat yang ke-21, saudara-saudara, orang-orang ini jawaban Petrus, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Jadi kritikan mereka tidak tepat sasaran. Karena di sini Petrus memakai dasar yaitu tentang waktu. Karena apa? Karena hari masih baru pukul 9. Dan ternyata kalau pada jam 9 di tanah di mana Petrus berada, ternyata kebiasaan mabuk itu tidak pada pukul 9. Biasanya pada pukul 9 semua orang bekerja dan beraktivitas. Nah, saudara-saudara ini kali Tuhan Yesus Kristus, jika pada jam itu orang mabuk karena minum anggur manis, itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang suka mabuk. Jadi Petrus memberikan jawaban bahwa inilah sesungguhnya penggenapan firman Allah yang tertulis dan dikutip oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul ini dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32, dan juga ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai ayat 21, bagaimana anak-anak muda, orang-orang tua mendapatkan mimpi dan mereka bernubuat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ayat 17 sampai ayat 21 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini menyatakan bahwa mereka tidak mabuk. Dan bukan hanya itu, tetapi ditegaskan inilah kenyataan, inilah fakta, inilah jawaban, inilah penggenapan firman Tuhan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Nah, kemudian yang terakhir, saudara yang di Tuhan, jawaban Petrus bersama para rasul yang lain tentang kritikan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat 22 sampai 28, kembali Petrus memimpin dan menarik mereka kepada satu pribadi, yaitu yang dimaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret itulah penggenapan dari kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab tulisan-tulisan suci yang lain. Yesus dari Nazaret, Yesus ini adalah seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu
Banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan. Kekuatan-kekuatan, kuasa-kuasa, tanda-tanda yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus dari Nazaret. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus itu dikerjakan di depan mata mereka. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bagaimana orang yang telah mati dihidupkan kembali di depan mata mereka, di lingkungan mereka, dan disaksikan oleh mereka. Dan bagaimana juga pengajaran Tuhan Yesus sangat berbeda dengan pengajaran para imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan tokoh-tokoh tua-tua Yahudi pada waktu itu sangat jauh berbeda. Apa yang diajarkan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kembali kami boleh diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Ketika orang-orang percaya berkumpul, mereka penuh dengan Roh Kudus, dan ternyata ada yang mengkritik bahwa mereka sedang mabuk anggur. Dan ketika kritikan itu datang, Petrus sebagai pemimpin para rasul pada waktu itu bersama dengan yang lainnya berdiri dan berkata, kami tidak sedang mabuk anggur manis, karena tidak mungkin kami mabuk pada pukul 9. Dan dari kesempatan itulah Petrus bisa berkhotbah, bisa bersaksi untuk menyatakan siapakah Yesus itu. Dan biarlah Tuhan ketika kami mendapatkan kritikan, biarlah kami bisa mengubah kritikan itu menjadi kesempatan bagi kami untuk kami bersaksi menyatakan siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Meteraikan apa yang telah kami dengar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.